Oke, kita semua sering banget kan ya ngomongin soal doa. Tapi coba deh kita berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Sejujurnya, doa itu apa sih buat kita? Cuma sebuah kewajiban? Rutinitas? Atau jangan-jangan ini adalah detak jantung kehidupan rohani kita? Nah, yuk kita bedah bareng-bareng apa artinya punya akses langsung ke hadirat Allah. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Coba jujur, doa dalam hidup kamu itu lebih terasa kayak apa? Sekedar rutinitas, centang checklist rohani, atau beneran sebuah relasi? Sebuah percakapan yang hidup sama pribadi yang paling kenal kita luar dalam. Karena jawaban kita buat pertanyaan ini, itu beneran bisa ngubah segalanya. Oke, jadi dalam pembahasan kita kali ini, kita bakal ngelewatin 5 area penting. Pertama, kita lihat doa sebagai sebuah undangan pribadi. Kedua, kita bakal bongkar mitos-mitos umum seputar doa. Ketiga, kita masuk ke prakteknya, gimana biar doa itu hidup. Keempat, ada model doa yang sempurna. Dan yang terakhir, mungkin ini yang paling relevan buat banyak dari kita, yaitu gimana caranya waktu Tuhan terasa diam. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Coba kita geser sedikit cara pandang kita. Seringnya kan kita mikir, doa itu usaha kita buat menjangkau Tuhan. Tapi gimana kalau ternyata kebalik? Gimana kalau doa itu sebetulnya adalah respons kita atas undangannya yang udah Dia kasih duluan? Jadi, intinya doa itu adalah persekutuan. Ini penting banget. Doa itu bukan monolog, bukan kita yang sekedar bacain daftar belanjaan kita ke Tuhan. Bukan. Ini adalah dialog, komunikasi dua arah. Artinya, kita nggak cuma ngomong, tapi kita juga siapin hati dan telinga buat mendengar. Inilah momen di mana kita bisa masuk ke hadiratnya. Dan yang bikin undangan ini jadi luar biasa, itu dasarnya. Coba lihat ayat dari Ibrani ini. Dikatakan, jalannya itu udah terbuka lebar. Bukan karena kita hebat atau kita layak, sama sekali bukan. Tapi murni karena pengorbanan Yesus. Jadi artinya apa? Artinya, kita diundang untuk datang menghampiri Allah itu bukan dengan rasa takut kayak orang asing, tapi dengan keberanian. Kenapa? Karena kita ini anak. Wah, ini benar-benar mengubah status kita secara total. Sip, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Kita hadapi yuk beberapa ganjalan terbesar dalam berdoa. Ada loh beberapa miskonsepsi atau mitos yang seringkali tanpa sadar malah jadi racun buat kehidupan doa kita. Bikin doa jadi terasa berat dan kayaknya nggak efektif. Nah, coba lihat deh perbedaannya. Jelas banget kan, di satu sisi ada pandangan yang salah. Doa itu cuma ritual, transaksi, atau bahkan tuntutan. Tapi di sisi lain, ada kebenarannya. Doa itu soal relasi sejati, soal persekutuan, soal membangun kepercayaan, dan yang paling penting, soal penyerahan diri. Oke, ayo kita bedah 3 mitos yang paling umum. Dan jujur aja ya, kayaknya kita semua pernah deh kejebak di salah satunya. Entah itu menganggap doa kayak jimat keberuntungan, atau cuma sekedar checklist rutinitas, atau yang paling sering menganggap Tuhan itu kayak mesin penjual otomatis. Mitos pertama, doa itu bukan jimat keberuntungan atau mantra sihir. Tujuannya itu bukan buat maksa kehendak kita terjadi, bukan buat ngebengkokin kehendak Tuhan supaya cocok sama kemauan kita. Justru sebaliknya, tujuannya adalah supaya hati kita yang dibentuk dan diselaraskan sama kehendaknya. Ingat kan Yakobus 4 ayat 3, kita sering nggak menerima karena kita minta dengan motivasi yang salah. Jadi yang diubah oleh doa sejati itu bukan Tuhan, tapi kita. Mitos kedua, doa itu bukan sekedar checklist rutinitas. Ini bukan soal kuantitas, berapa lama gue doa hari ini, tapi soal kualitas kehadiran. Tuhan itu nggak terkesan sama kata-kata kita yang indah tapi diulang-ulang tanpa hati. Yesus sendiri kan pernah negur, jangan sampai kita memuliakan Dia dengan bibir, tapi hati kita jauh entah kemana. Jadi doa sejati itu soal hadir seutuhnya di hadapan Bapa. Dan yang ketiga, ini dia. Tuhan itu bukan mesin penjual otomatis. Kita nggak bisa gitu aja masukin koin doa, terus berharap jawaban yang kita mau langsung keluar celing. Bukan gitu cara kerjanya. Doa itu adalah sebuah tindakan iman. Sebuah pengakuan kalau hikmat dan rancangan Tuhan, seperti kata Yesaya 55, itu jauh di atas pemahaman kita. Jadi, ini tentang percaya, bukan menuntut. Oke, tadi kita udah bongkar mitos-mitosnya. Sekarang pertanyaannya, terus gimana dong cara berdoa yang praktis dan hidup? Nah, ada satu metode sederhana yang bisa banget kita pakai sebagai kerangka. Gampang banget, kita bisa mulai dengan 2 tangan kita sendiri. Ini bukan formula yang kaku ya, tapi lebih ke alat bantu biar kita ingat aspek-aspek penting dalam doa. Anggap aja tangan kanan itu buat ungkapan doa kita, dan tangan kiri buat pokok doa kita. Coba lihat tangan kanan kita. Mulai dari jempol, thumbs up, ini buat pujian buat Tuhan.
Jari telunjuk yang biasanya nunjuk-nunjuk, kita pakai buat pengakuan dosa. Jari tengah yang paling tinggi, ini buat ucapan syukur atas semua berkatnya. Jari manis yang sering jadi simbol komitmen, kita pakai buat syafaat, mendoakan orang lain. Dan terakhir, kelingking yang paling kecil. Ini buat permohonan pribadi kita. Jadi pengingat biar kita tetap rendah hati. Sekarang, pindah ke tangan kiri buat pokok doanya. Jempol yang paling dekat sama kita ini buat doain orang-orang terdekat. Keluarga, sahabat. Jari telunjuk yang suka nunjuk arah ini buat para pembimbing rohani kita. Jari tengah yang paling menonjol buat para pemerintah dan pemimpin bangsa. Jari manis yang kadang dibilang jari paling lemah, kita pakai buat doain mereka yang lagi punya masalah, yang sakit. Dan terakhir, kelingking lagi buat diri kita sendiri. Tapi, teman-teman, kerangka yang paling keren dan paling sempurna itu datang langsung dari Sang Guru, dari Yesus sendiri. Yuk, sekarang kita lihat doa Bapa kami. Tapi, jangan lihat ini sebagai doa hafalan ya, tapi lihat ini sebagai cetak biru, sebuah template doa yang sempurna. Coba deh perhatiin, kalimat pembukanya aja tuh udah revolusioner banget. Kita manggil pencipta alam semesta ini Bapa. Itu sebuah pernyataan relasi yang, wow, intim dan radikal. Artinya, doa itu nggak dimulai dari daftar kebutuhan kita, tapi dari sebuah kerinduan supaya namanya, karakternya yang dikuduskan. Ini soal orientasi hati kita dulu. Nah, ini nih jantungnya doa ini. Dan mungkin ini kalimat yang paling menantang buat kita ucapin dengan tulus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ini doa penyerahan total. Kita secara sadar minta supaya agenda kita dikesampingkan, dan agenda kerajaan Allah yang jadi nomor satu. Ini adalah deklarasi kalau kita tunduk sama kedaulatan dan rencananya. Baru deh, setelah orientasi hati kita benar, setelah kita menyerahkan kehendak kita, barulah kita bawa permohonan-permohonan kita. Kebutuhan fisik kita, ya, makanan yang secukupnya. Kebutuhan relasional, pengampunan dosa, seperti kita juga mengampuni. Sampai kebutuhan perlindungan rohani. Lihat deh, urutannya itu penting banget. Oke, sekarang kita sampai di bagian yang paling jujur dan mungkin yang paling berat. Gimana kalau kita udah doa, tapi rasanya kok diam aja ya? Nggak ada jawaban. Apa yang harus kita lakuin waktu Tuhan terasa jauh dan doa kita rasanya cuma membentur langit-langit kamar? Kunci buat ngelewatin musim-musim kayak gini tuh ada di sini, di Yesaya 55. Keheningan Tuhan itu bukan berarti dia nggak peduli. Seringkali justru itu adalah undangan buat kita percaya sama hikmatnya yang jauh melampaui logika kita. Ini ujian. Sebetulnya kita lagi nyari tangannya, apa yang bisa dia kasih, atau kita lagi nyari wajahnya, pribadinya. Jadi respons kita seharusnya bukan putus asa atau marah, tapi justru iman yang lebih dalam. Caranya gimana? Pertama, dengan rendah hati kita akui kalau pikiran kita terbatas. Kedua, dengan iman yang teguh, kita tetap percaya kalau rancangan itu baik. Dan ketiga, dengan penyerahan diri total, kita lepasin keinginan kita buat ngontor hasilnya, dan kita balik lagi ke doa tadi, jadilah kehendakmu. Dan ini membawa kita kesimpulan yang paling penting dari semuanya. Tujuan utama doa itu ternyata bukan buat dapetin jawaban yang kita mau. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan Dia. Hadiah terbesarnya itu bukan jawaban doa, tapi persekutuan dengan Sang Penjawab doa itu sendiri. Ini semua tentang relasi, bukan transaksi. Jadi kita kembali lagi ke titik awal. Doa adalah sebuah undangan. Undangan dari seorang Bapa di surga yang kangen, yang rindu buat bersekutu sama kamu. Pintunya udah terbuka lebar. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi Tuhan mau dengerin aku nggak ya? Tapi pertanyaannya adalah kita mau datang nggak? Undangan itu sekarang ada di hadapan kamu. Gimana kamu akan menjawabnya?